Selanjutnya kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Husaini Ardi. Terima kasih Ketua Forum Guru Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Joko Santoso, Sekretaris Majelis Wali Amanat. Yang saya hormati Profesor Wawan Dewanto, Sekretaris Senat Akademik. Para guru besar, para hadirin yang saya hormati, izinkan kami membacakan riwayat hidup dari Profesor Dr. Insinyur Husaini Ardi. Profesor Husaini Ardi lahir di Kerinci tanggal 2 Maret tahun 1958. Beliau sekarang menjadi staf dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara di kelompok keahlian ilmu dan teknik material. Terhitung menjabat sebagai guru besar sejak 1 April tahun 2022. Profesor Husaini Ardi menikah dengan Ibu Atira Cinta Mangata. Beliau lulus pada tahun 1994 dari Illinois Institute of Technology sebagai doktor dalam bidang Materials Engineering. Pada tahun 1987 memperoleh Magister Teknik Mesin dari ITB dan tahun 1984 sebagai Sarjana Teknik Mesin ITB. Beliau kemudian menjadi staf pengajar sejak tahun 1985 dan sempat menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Teknik Material pada tahun 2012 sampai 2013 dan pada tahun 2020 sampai 2022 sebagai Ketua Subprogram Profesi Insinyur Teknik Material ITB. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, bidang penelitian yang ditekuni adalah bidang material temperatur tinggi, dan dalam kaitan dengan ini beliau banyak menerima pendanaan penelitian. Beberapa di antaranya adalah RISPRO Invitasi Batch 1 LPDP, RISPRO LPDP, Riset ITB, Badan Pengelola Dana Penelitian Kelapa Sawit, serta riset unggulan terpadu. Yang saat ini sedang berjalan adalah pengembangan teknologi produksi propelan merah putih, range extender untuk mobil listrik, pemodelan kinetika transformasi fasa sigma dalam material stainless steel dengan analisis statistika terhadap variabel waktu dan temperatur. Beliau telah mempublikasikan banyak sekali kertas kerja, diantaranya 75 makalah dalam bentuk jurnal atau proceeding, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Selama karir beliau telah membimbing 91 mahasiswa program sarjana, 21 program magister selama tahun 1996 sampai 2022, dan saat ini sedang membimbing 4 mahasiswa S3. Beberapa penghargaan yang diterima adalah Tanda Jasa Penghargaan Pengabdian 35 tahun ITB pada tahun 2020, Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya Pengabdian 30 tahun dari Presiden RI tahun 2018, Tanda Jasa Penghargaan Pengabdian 25 tahun ITB tahun 2011, Tanda Kehormatan Satya Lancana Pengabdian 10 tahun dari Presiden RI tahun 2020. Hobi beliau ternyata tetap berkaitan dengan karirnya, itu jalan-jalan ke area industri sekaligus makan enak. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan Profesor Dr. Insinyur Husaini Ardi untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat yang diwakili oleh Bapak Profesor Joko Santoso, yang terhormat Ketua Senat Akademik atau yang mewakilinya, yang terhormat Ketua dan anggota Forum Guru Besar ITB, yang terhormat Rektor atau yang mewakilinya, kemudian yang terhormat Dekan Fakultas FTMD, FTI, dan
Hadirin, para undangan yang sangat saya hormati, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini untuk menghadiri acara orasi ilmiah ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Forum Guru Besar ITB yang telah mengorganisir acara orasi ilmiah ini dan memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan orasi terkait dengan ilmu dan teknik material. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan tentang usaha yang telah dirintis oleh senior kami, yaitu Bapak almarhum Profesor Tata Surdia dan almarhum Profesor Harsono dalam memperkenalkan bidang ilmu dan teknik material di Indonesia. Mereka memperkenalkan bidang ini melalui penulisan buku-buku yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan kalangan praktisi di industri. Ini saya kemukakan di sini supaya kita generasi penerus bisa melanjutkan perjuangan mereka. Usaha mereka tersebut patut kita hargai dan seharusnya kita jadikan contoh agar pengembangan ilmu dan teknik material di Indonesia dapat terus berlangsung. Material teknik dan dalam pemanfaatan dan penggunaannya itu tidak terlepas dari masalah yang akan dihadapi. Seperti masalah pada waktu pembuatan material yang terkait erat dengan teknologi pembuatan material serta peralatan yang dipakai. Masalah pada waktu manufaktur melalui proses pengecoran, pembentukan, dan pengelasan. Seringkali masalahnya timbul dengan tiba-tiba dan di luar kendali praktisinya. Masalah pada waktu penggunaan karena adanya pengaruh kualitas material, lingkungan kerja, dan kondisi operasi. Pabrik yang menggunakan peralatan tua akan semakin sering mengalami masalah karena terjadinya degradasi sifat material dari peralatan yang dipakai. Masalah-masalah tersebut semakin sukar diatasi karena belum berkembangnya pengetahuan tentang material teknik logam di Indonesia. Disinilah partisipasi dan kontribusi tenaga ahli dari perguruan tinggi untuk membantu industri pengguna material sangat diperlukan karena kelangsungan operasi dari suatu pabrik sangat bergantung kepada metode mengatasi masalah yang dihadapi. Kalau saya bisa menyebut dengan kata lain, masalah bagi mereka ini adalah peluang bagi kita, tenaga-tenaga ahli di bidang teknik material. Sampai sejauh ini, kita sudah menjalin kerjasama dengan industri yang juga merupakan kelanjutan dari usaha-usaha yang dirintis oleh senior kami, dan alhamdulillah kami bisa meneruskan perjuangan beliau dengan melakukan beberapa kegiatan seperti pengujian material di laboratorium. Ini sangat membantu pihak industri karena tidak semua industri yang ada itu mempunyai fasilitas laboratorium yang memadai untuk pengujian material. Kemudian pada saat perancangan pabrik baru ataupun modifikasi pabrik yang sudah ada, kami juga berperan aktif sebagai konsultan dalam pemilihan material. Seringkali juga pihak industri mengundang kami untuk memberikan kursus dan pelatihan yang terkait dengan bidang-bidang khusus material. Kemudian
kami juga melakukan kerjasama dalam hal konsultan dalam ilmu forensik material. Jadi dalam ilmu forensik material itu tim kami itu bertugas untuk mencari sumber dari kerusakan suatu komponen atau peralatan pabrik. Nah, nanti ini akan saya bahas lebih lanjut di belakang dengan ada satu contoh kasus. Kemudian kami juga seringkali diminta untuk menentukan keandalan peralatan, reliability dari suatu pabrik sehingga umur pakai peralatan dapat diestimasi dan menjadi pedoman bagi manajemen perusahaan. Analisa kegagalan material ini adalah salah satu kegiatan kerjasama industri yang sangat intensif kami lakukan dan mencakup sekitar 90% kegiatan kerjasama industri yang kami lakukan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dirintis oleh almarhum Profesor Marjono Siswosoewarno dan alhamdulillah ini masih bisa kami lanjutkan perjuangan beliau dan kami tetap menjaga hubungan baik dengan industri dan malah menambah jumlah klien yang bisa dibantu. Hasil dari kegiatan ini dapat membantu industri dalam perbaikan kondisi operasi, perancangan, manufaktur, pemilihan material, dan yang seringkali terjadi itu adalah untuk klaim asuransi, terutama untuk peralatan yang masih dalam masa garansi. Jadi dibutuhkan third party opinion yang nantinya dapat dijadikan dasar oleh pihak asuransi dalam menentukan tingkat penggantian yang diizinkan. Dari pengalaman kami juga ini bahwa kegiatan analisis kegagalan ini merupakan bidang keahlian yang sangat luas dan seringkali melibatkan berbagai disiplin ilmu yang terkait dan sangat bergantung kepada kasus yang sedang dihadapi. Saya ingin menjelaskan tentang salah satu contoh dari kasus yang pernah kami tangani, yaitu kegagalan pipa uap. Kenapa masalah ini saya angkat? Itu karena dia sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pabrik. Karena terjadi kegagalan atau pemadaman setiap 1 bulan. Setiap 1 bulan itu ada yang rusak dan harus dimatikan pembangkitnya. Dan itu juga setiap kejadian itu paling tidak dibutuhkan 1 minggu shutdown. Jadi bisa dibayangkan tingkat kerugian yang harus ditanggung oleh pabrik. Jadi kalau kita lihat di sini, pipa uap itu adalah bagian dari boiler yang nantinya akan menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin uap di sini. Turbin uapnya nanti akan menghasilkan listrik melalui dengan cara memutar generator listriknya. Nah, kalau dilihat di sini itu kegagalan yang 3 kali setiap bulan itu terjadi pada pipa-pipa yang berdekatan jaraknya. Nah, dari sini sebenarnya sudah menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang salah dalam maintenance-nya. Nah, ini yang harus kami gali lebih jauh. Dan ini adalah kondisi di dalam boiler tersebut. Dapat dilihat pipa-pipanya. Dan ini adalah bagian yang salah satu bagian yang pecah. Kemudian ini kalau dirusakkan, di samping pecah kami juga menemukan adanya pipa yang menggelembung karena terjadi eksposur ke temperatur tinggi. Nah, prosedur standar yang kita lakukan itu yang pertama itu memang melakukan verifikasi material.
Karena ada kecenderungan itu kadang-kadang apapun yang terjadi itu yang mau disalahkan materialnya. Gitu. Jadi ini kita mengambil jalur netral, yaitu kita lakukan verifikasi. Kalau semuanya sesuai dengan standar perancangan, maka berarti tidak ada masalah dengan materialnya. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan aspek metalurginya dengan melihat struktur mikro, kemudian juga memperhitungkan aspek mekanikalnya, tegangan yang bekerja pada dinding pipa, kemudian juga menganalisis kekuatan materialnya pada temperatur tinggi. Nah, inilah temuan yang kami peroleh itu bahwa ada indikasi dia mengalami creep karena ditemukan adanya retakan antar butir ini. Jadi ini indikasi ya. Dan terjadi grafitisasi gitu. Artinya penguraian dari sementit Fe3C menjadi karbon atau grafit. Nah, di sini itu kita coba lihat gitu bahwa kalau creep itu dengan kondisi operasi yang ada itu sebenarnya tidak mungkin terjadi gitu. Karena temperatur kerjanya relatif rendah, 410 derajat Celcius, dan dia baru dipakai 7 tahun. Karena kalau creep itu harusnya ordenya puluhan tahun. Kemudian dalam hal grafitisasi ini juga kita pelajari harusnya tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena butuh waktu 100.000 jam pada temperatur kerja tersebut. Padahal umur pakainya baru 7.000 jam. Nah, di sini seninya itu bahwa kita harus mencari penyebab lain yang nantinya bisa menjawab anomali-anomali yang kita temukan di sini. Kemudian kita juga lihat dari sisi mekanikalnya, itu bahwa pada temperatur 410 derajat Celcius dengan tegangan kerja 53 megapascal, itu seharusnya tidak fail dia, tidak rusak ya. Karena kalau ingin fail itu dia harusnya di temperatur 565. Nah, dari anomali-anomali itu kami selesai memeriksa materialnya. Selanjutnya ya kita harus menelusuri dokumentasi yang ada. Dokumentasi dalam hal maintenance termasuk juga manufaktur di awal pabrik. Nah, disinilah kami menemukan bahwa ada ketidakhati-hatian dari operator dalam memotong pipa. Jadi ada awareness yang kurang di sini bahwa material logam itu paling sensitif dengan temperatur tinggi, dengan pemanasan. Jadi kalau ada pemanasan, dia akan berubah sifatnya dan cenderung mengalami pelemahan. Nah, inilah penyebab utama dari kegagalan yang beruntun selama 3 bulan itu. Dan alhamdulillah setelah kita berikan saran supaya proses maintenance-nya itu lebih baik, tidak ditemukan lagi, tidak terjadi lagi kegagalan pada bulan berikutnya. Contoh lain dari kerjasama kami dengan industri ini adalah mengenai kajian umur teknis pipa penyalur. Kasus ini saya angkat, kenapa? Karena di sini kami menunjukkan bahwa pekerjaan ini harus dikerjakan oleh beberapa tim dengan disiplin yang berbeda. Nah, dalam kasus ini, kami membentuk 3 tim, yaitu tim dari material, saya dan Pak Hermawan ada di sini, kemudian ada tim dari perancangan mesin ITB, tadi saya lihat ada Pak Rahman Setiawan dan Pak Karim, dan tim dari FMIPA ITB, yaitu Ibu Ria Pasaribu, yang ahli statistik. Beliau kami ajak karena kami punya 170.000 data hasil inspeksi yang nantinya harus diolah untuk mendapatkan sebuah model matematik yang dapat memperkirakan umur teknis dari pipa penyalur ini. Nah, karena itu
kami bekerja sama dari 3 tim, ya. Masing-masing punya tugas sendiri gitu. Kelompok material ini yang menganalisis data hasil inspeksi dan juga menjelaskan fenomena fisiknya. Sedangkan kelompok keahlian perancangan mesin ini itu nanti melakukan analisis tegangan sepanjang pipa. Kemudian kelompok statistik ini memang menganalisis data-data yang ada sehingga keluar model matematiknya. Nah, ini adalah contoh kerusakan pipa yang kami jelaskan kepada tim statistik gitu, supaya mereka memahami apa yang terjadi pada pipa tersebut setelah beroperasi selama 48 tahun. Nah, jadi konsep dasar dari pemodelan itu adalah bahwa penipisan dinding pipa itu mengakibatkan berkurangnya kemampuan pipa menahan beban. Nah, ini yang kami gambarkan di sini, bahwa ada tahanan pipa, kemudian ada beban dari beban tekanan. Kemudian nanti kalau dengan berjalannya waktu, kedua grafik ini berpotongan, maka bagian yang berpotongan itu menggambarkan probability of failure. Nah, ini yang diolah lebih lanjut. Kemudian kami juga perlu melihat berapa nilai dari probability of failure ini yang diizinkan untuk pipa penyalur tersebut. Dan itu ternyata ada datanya di standar, dan itu yang kami ambil sebagai pedoman. Nah, ini cara kami menentukan probability of failure itu pada kondisi 2 tekanan operasi, karena ternyata di lapangan itu tekanan operasi pada musim kemarau itu lebih rendah dari musim hujan. Mungkin karena ada efek viskositas. Jadi pada musim kemarau itu 200 psi, sedangkan di musim hujan itu naik jadi 300. Nah, ini hasil dari analisis ya, menentukan probability of failure untuk 2 kasus ini pada musim kemarau dan musim hujan. Jadi ini ada probability of failure sumbu tegaknya, sedangkan ini adalah tahun. Karena kita ingin menentukan umurnya. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan umur pakainya. Nah, ini ditunjukkan untuk yang digunakan pada musim kemarau itu masih bisa dipakai sampai tahun 2026. Sedangkan yang beroperasi pada 300 psi itu bisa sampai 2025. Ini pekerjaan kami lakukan pada tahun 2014. Baiklah, saya pada kesempatan ini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior saya yang telah mendahului kami, Profesor Tata Surya, Profesor Harsono Wiryo Sumarto, Profesor Marjono Siswa Suwarno, dan Profesor Rohim Suratman, yang telah membimbing dan memberikan arahan tentang ilmu dan teknik material. Saya yakin mereka pasti akan berbahagia sekali dengan adanya acara pada hari ini, walaupun mereka tidak sempat menyaksikannya. Terutama Profesor Rohim Suratman yang hampir setiap hari itu selalu menegur saya untuk segera mengajukan usulan ke guru besar. Kemudian kepada kedua almarhum orang tua kami, Abdurrahman Daya dan Rosmina Murad, serta almarhum kakak kami, Profesor Hafid Ardi dan Hasmi Ardi, yang tidak sempat hadir pada hari ini. Semoga mereka bisa ikut menyaksikan acara ini dari atas sana. Pada kolega saya dari kelompok keahlian statistik FMIPA ITB, yang sampai saat ini tetap melanjutkan kerjasama penelitian dengan kami dalam memperkaya aspek statistik dalam ilmu dan teknik material. Kepada rekan-rekan di kelompok keahlian ilmu dan teknik material, saya kira hadir semua ini, yang telah memberi semangat dan dorongan moral untuk mengurus promosi ke guru besar.
Mereka nanti tiap hari juga ngomel. Mari kita jaga persatuan dan selalu kompak agar semua dapat maju bersama untuk kakak ilmu dan teknik material. The future is yours. Pada rekan-rekan dari industri, saya lihat sebagian juga hadir di sini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah praktis di pabrik, menyediakan playground buat kami. Kepercayaan yang diberikan sangat kami hargai, pengalaman yang kami peroleh sangat bermanfaat, bukan hanya untuk pengetahuan pribadi, tetapi juga bagi mahasiswa program studi teknik material dan program studi teknik mesin. Jadi dengan industri itulah kami banyak memperoleh material-material yang tidak bisa kita beli di pasaran, karena harus dibeli dalam jumlah banyak. Tetapi dengan adanya kerjasama industri, itu kami bisa memperoleh material-material yang nantinya bisa digunakan untuk topik penelitian mahasiswa S1 dan S2. Kemudian kepada istri saya, Atira Cinta Mengkata, tolong berdiri sebentar. Ya. Yang juga tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk mengurus promosi ke guru besar. Karena saya itu sudah di last minute, Pak. Lewat sebulan aja udah lewat. Kemudian kepada anggota keluarga yang telah menyempatkan datang ke Bandung dari Kerinci, tolong berdiri. Ini banyak ini pasukannya. Ya. Dari Padang, ya. Dari Bukit Tinggi, ya. Dari Jakarta, ya. Dan Bekasi. Nah, ini datang semua ini. Itu pun sudah saya batasi. Kalau enggak bisa penuh ini ruangannya. Baiklah, sebelum menutup acara ini saya ingin membacakan kode kehormatan Guru Besar ITB. Dalam mengemban amanah sebagai Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lingkungan kepada saya. Bandung, 11 Februari 2023, Profesor Husaini Ardi. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Yogi Wibisono Budi, Profesor Yusef Rosmansyah, dan Profesor Husaini Ardi untuk menempati tempat di depan panggung.
Kami silakan kepada Profesor Yogi Wibisono Budi untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Yusef Rosmansyah untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Husaini Ardi untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Mitra Jamal. Ibu Bapak yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah SWT. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Rabb, ya Tuhan kami, segala puji, syukur kami panjatkan atas nikmat karunia-Mu. Kami, Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung, pada hari ini mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya hamba meminta dari keutamaan-Mu dan pemberian-Mu rezeki yang baik lagi berkah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau memerintahkan untuk berdoa dan memutuskan atasku pengabulan doa, dan Engkau zat yang tidak melanggar janji dan tidak mendustakannya. Jadikanlah hari ini menjadi salah satu hari yang membahagiakan dan kenangan yang tak terlupakan bagi para guru besar yang berorasi ilmiah, Profesor Yogi Wibisono Budi, Profesor Yusef Rosmansyah, Profesor Husain Ardi, dan para undangan yang hadir pada acara ini. Berikanlah mereka kemudahan dalam menjalankan kehidupan ini agar dapat mengamalkan ilmu dan kepakarannya. Jadikanlah mereka para guru besar yang memiliki ilmu dan kepakaran yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa, dan negara, dan dapat diteruskan bagi generasi penerusnya. Ya Rabb, Tuhan, ya Tuhan kami, dengan ilmu, jadikanlah kami sebagai manusia yang lebih bermanfaat dalam kehidupan beragama, berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah Institut Teknologi Bandung ini sebagai institusi pendidikan yang terbaik di Indonesia dan di dunia, yang mampu menghasilkan insan-insan cendekia yang tidak hanya memiliki keilmuan yang mumpuni, namun juga memiliki akhlak yang mulia, yang dapat menularkan kebaikan dan kebajikan kepada sesamanya. Ya Rabb, ya Tuhan kami,
Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang tahu bersyukur atas nikmat-Mu. Berikanlah kami kesabaran, kekuatan, ketaatan, perlindungan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya Rob, ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang Engkau berkahi hingga akhir zaman. Ya Rob, ya Tuhan kami, bimbing dan sertai kami terus dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap tahap dalam kehidupan ini dengan baik dan benar semata-mata untuk mendapatkan ridho-Mu. Jauhkan kami dari segala perbuatan buruk yang dapat merugikan agama, keluarga, bangsa, dan negara kami. Ya Rob, ya Tuhan kami, ampuni atas segala kealpaan dan khilaf kami. Ampuni segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa nenek moyang kami sejak Nabi Adam alaihissalam, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami dan keturunannya hingga akhir zaman, dosa para pemimpin kami, dosa saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Ya Rob, kami serahkan segala urusan kami kepadamu, karena hanya Engkaulah yang Maha mendengar, Maha pengampun, dan Maha pemberi rahmat. Ya Rob, ya Tuhan kami, terimalah doa dan titah kami ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti acara seluruh rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya kasana pengetahuan kita tentang e-proses sebagai transformer dalam teknologi kimia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Yogi Wibisono Budi, STMT. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang teknologi multimedia untuk lingkungan ajar cerdas, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Yusef Rosmansa, STMNC PSD. Dan selain itu, kita juga telah memperkaya pengetahuan kita tentang peran ilmu dan teknik material dalam mendukung industri di Indonesia, sebagai mana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Husaini Ardi. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat. Sini kami khusus menyampaikan terima kasih pada para senior, Profesor Sasvinadi, Profesor Kadarsa, Profesor Bambang Suciatmo, Profesor Sri Harjoko, Profesor Heri Susanto, Profesor Sasongko, Profesor Irawati, Profesor Linda, dan juga Profesor Hari Muhammad dan Profesor Zainal Abidin, serta Bapak Ibu yang hadir di sini, dan juga Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom meeting. Saya melihat ada Profesor Joko Suwarto, Profesor Tati Mengko, dan juga Profesor Junil Kahar, dan Bapak Ibu lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya,
kami mohon kepada Profesor Yogi Wibisono Budi beserta keluarga inti, Profesor Yusef Rosmansyah beserta keluarga inti, dan Profesor Husaini Ardi beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, Sekretaris Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, beserta para dekan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Yogi Wibisono Budi beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Yusef Rosmansyah beserta keluarga inti dan Profesor Husaini Ardi beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Yogi Wibisono Budi, Profesor Yusef Rosmansyah, dan Profesor Husaini Ardi. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat dan secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.